Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 2 September 2024, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau menggenapi janji-Mu dalam diri Yesus Putramu. Semoga kami mampu menjadi bijaksana karena kami percaya akan kekuatan salib Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepada aku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan.
selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam diri Yesus kita melihat kasih karunia Allah yang terwujud dalam tindakan. Kata-katanya yang penuh kasih karunia membawa harapan, sukacita, dan kemurahan bagi mereka yang siap menerimanya. Yesus memulai pelayanan publiknya di tanah kelahirannya di Galilea, tempat dia dibesarkan dengan memberitakan kegenapan nubuat Yesaya tentang zaman mesianik. Yesaya telah menubuatkan bahwa Mesias akan datang dengan kuasa Roh Kudus untuk membawa kebebasan bagi mereka yang tertindas oleh dosa dan kejahatan. Dan Yesus membangkitkan pengharapan mereka akan janji-janji Allah tersebut. Mereka yang mendengar pemberitaannya heran atas perkataannya yang penuh rahmat dan hikmat. Hati mereka rupanya lapar akan firman kehidupan. Apakah kita memandang kepada Yesus dengan penuh keyakinan dan pengharapan akan penggenapan janji-janji Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang dilakukan Yesus untuk kita? Dia datang untuk membebaskan kita dari tirani terburuk yang mungkin terjadi, yaitu perbudakan dosa dan ketakutan akan kematian, serta kehancuran kekal, baik tubuh maupun jiwa. Hanya kuasa Allah yang dapat menyelamatkan kita dari kekosongan dan kemiskinan roh, dari kebingungan dan kesalahan, serta dari keputusasaan dan ketakutan akan kebinasaan. Injil keselamatan adalah kabar baik bagi kita saat ini. Maka, apakah kita mengetahui sukacita dan kebebasan Injil itu? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memanggil setiap orang beriman untuk membawa misi penyelamatannya ke tengah dunia ini. Hidup yang baik dan sejahtera bagi semua orang hanya dapat dicapai bila menjadi gerakan bersama. Maka gereja hadir bukan hanya sebagai komunitas beriman, tetapi juga masyarakat. Komitmen untuk terlibat di dalamnya menentukan masa depan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apakah kita telah sungguh menghidupi sabda Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita telah membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Allah, agar Roh Allah itu menggerakkan kita kemana saja Ia kehendaki, sekaligus memampukan kita untuk bersaksi tentang Dia dalam seluruh kehidupan? Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus membiarkan Roh Allah membimbing kita dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Injil yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.